Oke, Pak Jenderal, saya mendapatkan WhatsApp dari kuasa hukum Pak Iman. Dia pernah mengirimkan berupa somasi, ya. Somasinya itu saya baca itu kepada Betor. Nah, terus di dalam somasi itu saya lihat adanya tuduhan dugaan pemerasan yang katanya itu transfer sebesar 15 juta rupiah dari Pak Iman kepada Betor. Nah, dan Pak Imannya juga sudah memberikan klarifikasi beberapa hari lalu sehingga ia melaporkan Betor ini karena pertama dia merasa terancam. Terus yang kedua keluarganya itu merasa gelisah atas tuduhan-tuduhan daripada Betor ini yang katanya diduga ya Pak Iman itu membantu Pak Jokowi membuat ijazah pasar pramuka, katanya seperti itu. Makanya disomasilah sama si Pak Iman. Nah, ini kita melihat motivasi daripada Betor ini kan awalnya kan ini tiba-tiba nongol aja nih kayak sok-sok pahlawan kesiangan gitu kan. Betul. Sampai cerita terus cerita dia itu katanya saya tanya dia itu katanya di sini katanya, terus saya tanya dia itu katanya, padahal dia sendiri bukanlah fakta yang melihat benar nggak itu dibuat ataupun disaksikan dia peristiwanya, tapi dia hanya mendapatkan informasi si ini, tapi dia langsung mendeklar gitu loh adanya suatu peristiwa, apalagi kalau bukan ijazahnya itu bermasalah. Kalau saya ini udah ngomong katanya, jadi omon-omonan gitu loh. Nah, dari perspektif seorang penyidik ya, mantan penyidik, ini Betor ini motivasinya apa? Apalagi dia seorang politikus gitu loh. Ini kan persoalan hukum. Kenapa lu ingin menunggangi kasus gitu loh? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat dan pertanyaan netizen. Terima kasih Bung Pitra. Kalau saya mencermati yang pertama sekali, saya pengen mencari siapa sih sebenarnya di belakang Betor ini. Kenapa dia tampil dengan berapi-api membawa sosok-sosok orang tertentu. Iya. Menjatuhkan integritas, kredibilitas Pak Jokowi. Kemudian nyamber ke Pak Iman. Seolah-olah bahwa Pak Paiman ini yang memfasilitasi untuk munculnya ijazah palsu daripada Pak Jokowi itu di Pramuka. Dari mana taunya? Katanya menurut hemat saya yang saya ketahui, tapi dia tidak bisa membuktikan secara faktual. Nah, sebenarnya bukan itu aja Pak Pitra. Bahkan Betor sendiri berani untuk memecah komposisi daripada Bu Mega dengan almarhum beliau Pak Taufik Kimas pada saat pemilihan gubernur, bahwa Ibu Mega mengatakan bahwa ini hasil survei dia tinggi, sedangkan Pak Taufik Kimas tidak menginginkan Pak Jokowi. Idenya mereka sudah dipecah. Ini Betor juga. Nah ini siapa sekarang di belakang, itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau Pak Paiman melakukan somasi itu suatu langkah yang baik. Tapi menurut hemat saya kalau seperti kayak gini kan udah jelas-jelas dia ngomong pabrik, ngapain somasi-somasi. Apalagi kalau memang betul ada dugaan transfer itu dilakukan pada dia. Cuma pertanyaan saya Pak Pitra, untuk apa uang transfer itu? Kan ini perlu pertanyaan juga. Apakah ada hubungan sebab akibat? Kenapa dikatakan transfer uang ke Betor supaya Betor tutup mulut? Atau apa? Motivasinya apa? Motivasinya apa? Ini yang perlu dicari. Nah, jadi kalau berani mengeluarkan statement, mensomasi dan ada dugaan pemerasan yang apa, dalam rangka apa, untuk apa? Ini yang perlu didalami. Jangan-jangan nanti terjadi pula hubungan sebab akibat lagi. Tapi walaupun demikian, kalau memang kau sudah berani muncul ke publik karena sudah tahu kau merasa terancam dengan situasi kondisi ini, ya lakukan saja. Nanti kita lihat aja jalur etika hukumnya. Apakah betul-betul kau memang diancam dengan peristiwa ini? Apakah betul-betul memang tidak ada relevansi hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi? Atau tanda kutip? Udah tahu Pak Pitra ya tanda kutip itu. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena ada hubungan klausul tentang masalah transferan tadi itu. Gak mungkin ditransfer tiba-tiba, muncul tiba-tiba tanpa ada sebabnya. Hanya yang perlu didalami. Jadi menurut hemat saya ini kayak seperti udah lingkaran setan gitu loh. Harus betul-betul dicermati, didalami posisi kasus ini. Kalau Betor nggak usah ditanya, Betor saya sudah tahu dari statement saya terdahulu juga ini provokator. Karena dia selalu mengatakan ilmu katanya.
Habis dari pramuka, pramuka terbakar. Sehingga memprovokasi masyarakat. Memprovokasi masyarakat. Cuma dia berdiri tiba-tiba muncul seperti kata Bung Fitra. Entah dari mana muncul tiba-tiba muncul. Siapa sih di belakang ini? Ada nggak di belakang ini? Sehingga dengan kemunculan dia ini memperkuat pemikiran masyarakat benar terjadinya keributan antara PDI dengan Jokowinya jadinya. Nah, justru itulah. Jadi dugaannya seperti itu jadinya kan gitu. Berarti masih ada kebencian nih terhadap Jokowi gitu. Nah, jadi sudut perspektif politik seperti apa? Menurut hemat saya ini sudah satu mengadu domba ya. Apapun persoalan antara PDI dengan Jokowi itu kan tidak perlu dipublikasikan orang lain. Sedangkan dari Bu Mega sendiri tidak ada cara frontal mengatakan hal seperti itu. Nah ini kenapa dia muncul untuk memprovokasi? Terang-terangan lagi. Terang-terangan terbuka gitu loh. Ini yang saya katakan. Jadi jangan dibawa kasihan juga. Saya mohon maaf. Kasihan juga dengan PDI, ya, PDIP yang partai besar. Jangan ditarik-tarik arena sini. Saya mohon juga kepada publik. Masyarakat juga ilfil dengarnya gitu. Jangan gitu loh. Saya sudah lihat juga tuh dia sudah ditarik-tarik ke sana. Ada apa nih maksudnya menjatuhkan nama besar PDIP? Ingat PDIP juga banyak orang-orang yang jernih. Karena kata dia alasan dia melakukan tindakan-tindakan itu menyambung pernyataan daripada Ketua Umum PDIP katanya. Enggak, menurut hemat saya Pak Fitra nggak ada hubungannya. Nah gitu. Itu tadi. Jadi saya dengar kok apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu tidak ada relevansinya dengan peristiwa ini. Kenapa dia menarik-narik? Nah itulah yang perlu dicermati. Bu Mega gitu. Sebenarnya di PDIP juga hantem juga nih orang ini. Ingat loh PDIP partai terbesar loh sampai sekarang ini. Iya. Banyak orang-orang pinter di sana, jangan ditarik-tarik ke arah ini. Kalau memang masalahnya salah pribadi ya jangan ditarik ke arah politik. Dan pengetahuan saya juga kalau orang-orang politik itu nggak ada terang-terangan seperti itu. Dia lebih soft dia. Ya kan lebih cool gitu. Bermain di belakang layar gitu kan sekarang. Nah ini kan seolah membuka Pandora seolah PDIP itu nggak benar. Sebenarnya PDIP harus marah. Iya. Banyak orang-orang saya kenal, saya banyak kenal dengan orang-orang PDIP. Nah, ini hal yang menarik, Jenderal, karena dengan blundernya Betor ini, kita mendapatkan informasi setelah dia menyatakan itu di salah satu stasiun Taipei yang dipimpin oleh rakyat bersuara Aiman. Besoknya saya mendapatkan informasi dia dipecat dari BP Taskin gitu. Dengan dasar ada saya lihat etika dan lain-lain seperti itu. Ini sebenarnya seperti apa? Artinya dikira dia dapat emas, terakhir buah si malakama gitu. Yang ada makan batu makan gitu. Batu, gitu. Itu saya katakan tadi ada muatan tertentu kan. Tapi sebelum saya merangkak ke sana, saya juga luruskan kepada publik masyarakat. Saya bukan orang PDIP, ya. Tapi tolong juga PDIP jangan dibawa-bawa ke masalah ini. Ingat, marwah, martabat daripada PDIP perlu dijaga juga. Karena itu partai besar. Partai yang berkali-kali menang pemilu. Jangan dirusak oleh orang-orang tertentu. Ya, saya nggak ada hubungannya dengan beliau-beliau. Saya walaupun saya pernah ketemu dengan Ibu Mega. Artinya janganlah PDIP dibenturkan. Jangan dibentur-benturkan ke masyarakat. PDIP pasti bilang, PDIP banyak orang-orang berhati jernih, berpikiran jernih. Dan orang-orang pinter, negarawan banyak dalamnya loh. Jangan dibentur-benturin, saya juga nggak setuju. Saya nggak acak kayak gini. Nah, ini nggak buat benang kusut gitu kan. Jangan ditarik-tarik ke sana. Istilah itu jangan rusak lah, ya. Biarkanlah partai ini sebagai penggawa negara dari partai-partai politik ini jangan dirusak. Dan saya yakin PDIP tidak serendah itu. Terus satu lagi parahnya lagi, seorang Betor ini mengatakan kan pernah saya dialog dengan Betor ini salah satu TV iNews ya. Dia mengatakan bahwasanya caleg-caleg PDI juga terindikasi dugaan ijazahnya palsu katanya gitu. Dia menyampaikan itu gitu. Ini merusak dan mencoreng citra menurut saya seperti itu ya. Iya katanya gitu kan. Memang begitu katanya gitu kan. Makanya ini pinter atau memang kepintaran atau seperti apa nih, Jenderal? Kalau saya bilang lebih bagus gitu. Dugaannya gangguan jiwa. Masalah apa? Lo apa hubungannya kok dari mana kok tahu banyak PDIP banyak ijazah palsu? Kan ini kan sebenarnya udah menjatuhkan harkat martabat PDIP sebagai partai yang terbesar sekarang ini loh ya. Kan kurang ajar itu. Jadi berarti maksudnya PDIP patah laba-laba dong kurang itu. Marah semua orang PDIP nanti jangan. Berarti makanya saya bilang berarti perlu diperiksa nih caleg-caleg ke Indonesia. DPR RI bisa rontok loh itu kalau memang seperti itu. Bayangin mayoritas loh PDIP. Ini sebenarnya dia mau membangun PDI atau ingin merontokkan kader PDIP? Ya, pasti yang merontokkan lah. Makanya saya bilang saya luruskan dulu, saya bukan mau supaya dibilang orang PDIP, saya enggak. PDIP partai besar dan dari mulai udah puluhan tahun merupakan partai independen yang tidak terpengaruh oleh. Tapi ini menarik juga Jenderal, karena apa? Setelah dia bilang itu
terduga caleg-caleg dari PDI itu juga banyak terindikasi ijazahnya dugaannya palsu. Ini nggak ada counter langsung dari PDI-nya, saya lihat. Ini menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang. Begini Pak. Jadi ini kan politik ya. Justru saya bisa membaca ini Pak Fitra nih. Kalau terpengaruh dengan ungkapan ini seolah-olah ada layar di belakang itu. Makanya mereka untuk apa saya tanggapi orang tidak berguna ini? Kalau saya tanggapi orang berguna ini, marwah PDIP akan hancur kan gitu. Kalau menurut hemat saya seperti itu ya. Tapi untuk dari risalah hukum perlu untuk dilakukan langkah-langkah hukum supaya jangan kebiasaan menjatuhkan harkat martabat daripada suatu partai politik dan mengatasnamakan partai. Jadi ini kan rusak, maka saya luruskan dulu supaya orang-orang tertentu jangan terpengaruh dengan ucapan Betor ini. Ya. Banyak orang-orang yang terkenal dari PDIP itu, banyak orang pintar juga. Kalau enggak masa dia menang di partai, hebatnya apa? Karena memang dia pilih rakyat secara mayoritas. Jangan gitulah, jangan mentang-mentang sekarang tidak ada pemimpinnya, presidennya bukan dari PDIP, terus partai PDIP seolah menggerogoti daripada perjalanan pemerintah. Ini pikiran yang picik ya. Saya berharap supaya jangan seperti itu lagi pemikiran masyarakat, saya luruskan tidak seperti itu. Termasuk partai yang lain. Ya. Partai-partai yang betul-betul demokratis itu. Maksudnya partai politik jangan mencampuri hukum gitu ya? Makanya mereka nggak mau campuri. Tapi saya harapkan juga partai politik juga jangan ikut-ikut masalah hukum. Ya, kan ada 3 kita pilar ini. Ya. Kalau partai politik pasti masuknya ke legislatif kan gitu. Eksekutif urusan Pak Prabowo, yudikatif urusannya yudikatif hukum. Jangan campuri. Acak adut ya. Acak adut nanti rusak nanti. Nah itu kira-kira aja menurut hemat saya seperti Bung Fitra bilang. Udahlah better diambil langkah hukum aja lah. Dan terus terang ini manusia nggak bener nih. Dan Pak Iman juga kalau betul-betul mau memunculkan itu, munculkan secara real. Tapi pertanggungjawabkan apa relevansinya uang yang kau transfer 15 juta itu pada si Betornya. Tujuannya untuk apa? Biar terbuka nih circle-nya nih. Kira-kira gitu. Tapi ini sangat menarik sekali Jenderal ya. Seorang Pak Iman berani melaporkan, membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dalam dugaan pencemaran baik, dugaan pemerasan. Artinya dia merasa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Betor terhadap dirinya gitu loh. Nah, kalau berbicara dari motivasi tentu kan kita melihat bahwasanya ada iktikat baik dari Pak Iman di sini ingin mengklirkan ini di hadapan hukum. Saya tidak melakukan perbuatan keji yang dituduhkan oleh Betor informasi terkait dengan pembuatan ijazahnya Pak Jokowi katanya gitu kan. Padahal informasi-informasi dari Betor ini adalah informasi dari orang lain juga. Katanya tuh. Ya katanya ini. Karena ketika kita uji kan katanya dia katanya itu. Katanya siapa lagi kalau bukan katanya dia katanya gitu. Artinya ini udah seperti mak-mak gitu loh kan. Gosip gitu kan, sana sini ditampung. Oh iya ya. Terus sampaikannya sehingga masyarakat ini menjadi terpengaruh akibat memang seorang yang katanya politikus PDIP, orang kan lihat, oh ini bukan nggak main-main ya orang yang ngomong ini orang politikus kan gitu. Jadi kan masyarakat kan melihat itunya, bukan melihat bobot atau tidaknya yang disampaikan, tapi melihat, oh ini seorang politikus latar belakangnya lihat dia kan gitu. Nah inilah yang membuat semakin heboh dan memantik sehingga wajar seorang Joko Widodo mengatakan ada agenda besar terselubung di sini katanya gitu kan. Saya kira itu sah-sah aja seorang mantan presiden ngomong seperti itu, karena tidak ada angin, tidak ada asap, ya. Setelah Pak Jokowi nggak menjawab, mereka ribut nih. Kenapa nggak dari dulu aja kalau memang fighter petarung dari dulu aja disikat, kan gitu. Berani nggak lu, kan gitu. Nah, sekarang mereka nggak berani. Nah, dan ada kemarin pertemuan antara Pak Iman dan Betor ini, informasinya katanya sudah saling memaafkan sebelum LP. Tapi setelah itu terjadi LP kan gitu. Karena satu dia, oh saya tidak ada minta maaf sama Pak Iman kata dia kan. Dia ngomong-ngomong itu saya nggak dilaporin lah ini sama Pak Iman, mungkin kesal juga dia kan gitu. Karena gitu ternyata islah itu nggak jalan gitu. Nggak jalan. Gondok juga saya ini kata dia. Iya kan, dodol ini kata dia mungkin kayak disikat seperti itu. Nah, tanggapan Abang terkait dengan presiden seperti apa? Jadi gini, Bung Fitra, saya ambil dulu dari tadi, apa udah pantas nggak, ada layak nggak Pak Iman melakukan itu? Pantas dan layak. Tapi tentu yang saya luruskan tadi masalah harus bertanggungjawabkan kenapa kau kasih uang 15 juta. Betul nggak ini? Kalau memang kau laporkan, laporkan saja. Ya. Apalagi perbuatan Betor bukan hanya kepada Pak Iman saja.
yang saya sangat betul-betul jengkel dan kesal. Kenapa kau harus bawa-bawa nama PDIP, nama besar PDIP? Sekali lagi saya katakan, kau bawa nama besar PDIP, kau sama dengan menghancurkan harkat martabat PDIP. Nggak boleh. PDIP itu partai besar. Rumah besar orang-orang yang berpartai politik dan banyak orang pintar loh di situ. Saya yakin punya integritas. Bukan hanya milik dia aja. Bukan hanya milik dia, dan kurang ajar juga. Kasihan dong. Yang kader-kader PDIP yang sudah berjuang ini kasihan kan, nggak boleh gitu. Anggota DPR dari sana juga ya. Semuanya ketua DPR aja dari PDIP kok Ibu Puan. Dia nggak ada bahas-bahas ini. Kita tahu saya Ibu Puan kan orangnya seperti itu kan, jadi jangan dirusak-rusak lah dengan seperti kayak gini. Menurut hemat saya sudah layak dan pantas dilakukan. Ini kan lucu jadinya kan. Kembali lagi, saya kembali memetik siapa sih yang membawa Betor itu berani untuk ngomong kayak gitu. Akhirnya mungkin karena dia ditinggal setelah gondok juga dia. Ditinggal di gondok itu diserbu orang semua baru ketakutan kan gitu. Iya. Sekarang saya nggak melihat dia muncul-muncul lagi. Dan gimana mau muncul? Sudah penuh ancaman dan segala macam kan. Nah sekarang nggak terima aja nasibmu. Ya Pak Iman lakukan aja tindakan itu supaya betul-betul tegaknya hukum berjalan dengan baik. Pesan saya yang terakhir pada rekan-rekan, sudahlah kau orang-orang tertentu jangan buat pecah belah bangsa ini. Itu selalu saya katakan. Kalau kau masih bangsa Indonesia yang betul-betul bermartabat, berpancasila, udahlah, selesaikanlah masalah itu. Oke, Pak Jenderal. Ini ada informasi terbaru dan ter-up to date. Polisi kan belum mengumumkan siapa-siapanya nama calon tersangka. Dan siapa-siapanya terlapor. Karena setahu saya kemarin polisi baru mengumumkan 5 orang gitu loh. Tiba-tiba dari salah satu pengacara mengumumkan, kita juga kaget. Padahal walaupun kita sudah tahu, tapi kan kita menjaga itu untuk presumption of innocent kan gitu. Polisi aja belum ada menyampaikan itu, tapi diikrarkan oleh pengacaranya. Inilah calon tersangkanya. Menurut tanggapan Pak Jenderal seperti apa? Nanti akan kita bahas di segmen ketiga.